Di salah satu sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, tak jauh dari gerbang kampus yang selalu ramai penghuni, berdiri seorang ibu dengan sepeda motor dan seteling pecel dagangannya. Hampir setiap hari menjelang pukul 9 pagi, Ibu Pika sudah siap menyambut siapa saja yang hendak mengisi kekosongan perut dengan seporsi pecel. Dengan bumbu kacang racikan sendiri yang terdiri dari campuran kacang tanah, cabai, dan rempah-rempah lainnya, pecel buatannya digemari banyak orang. Seteling itu mungkin terlihat biasa, tapi bagi banyak mahasiswa dan warga sekitar, pecel Ibu Pika bukan sekedar makanan murah dan praktis. Rasanya sudah seperti masakan rumah. Dengan cekatan, Ibu Vika melayani satu persatu pelanggan yang datang. Senyumnya hangat, sapaan ramahnya membuat siapapun merasa diterima. Setiap porsi pecel disajikan dengan penuh perhatian. Sayur segar yang direbus dengan tepat, mie yang lembut, gorengan yang menggugah selera, juga bumbu kacang yang khas. Semua menyatu dalam satu gigitan yang membuat banyak orang ketagihan. Harga yang terjangkau pun menjadi alasan tambahan mengapa Ibu Pika tetap bertahan menjadi pilihan. Dalam selembar daun pisang dan kertas nasi bumbu kacang sederhana, tersimpan cinta yang dalam. Di balik seteling kecil di pinggir jalan itu, tersimpan kekuatan dan ketulusan seseorang yang tak hanya menjual makanan, tapi juga menebar harapan. Dan di setiap porsi pecel yang ia berikan, ada doa dan cinta yang tak pernah habis. Selamat siang pemirsa, saya Desi Puspitasari dan rekan saya Dea Artikasari Dewi. Kami hadir untuk menemani Anda dalam sajian berita hari ini. Di tengah kesibukan aktivitas kampus dan kehidupan kota yang cepat, terselip sebuah kisah sederhana namun penuh makna. Dari seorang ibu penjual pecel di pinggir jalan dekat kampus. Ibu penjual pecel dengan seporsi pecel yang ia sajikan bukan hanya menawarkan makanan bagi para mahasiswa atau warga sekitar, tetapi juga memberikan inspirasi tentang ketulusan perjuangan dan semangat hidupnya. Baik, liputan berikutnya saya serahkan kepada reporter. Baik, terima kasih kepada Desi dan Dea. Di sini saya sudah berada langsung di lapangan bersama dengan Ibu Vika. Baik Bu, saya ingin bertanya sedikit. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu siapa dan usia Ibu berapa? Nama Vika, usia 35. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu alamat tempat Ibu tinggal di mana ya Bu? Di Sampali. Oke, saya ingin bertanya sedikit mengenai keluarga Ibu. Kalau boleh tahu Ibu ada berapa anak ya Bu? Anak baru satu. Baru satu. Usia berapa Bu? 5, jalan 6 tahun. Oke, jalan 6 tahun. Kira-kira nih Bu, dari awal Ibu berjualan pecel sampai dengan sekarang sudah berapa lama Ibu berjualan pecel? Kalau untuk di sini 2 tahun, cuman kalau di luar udah lebih dari segitu. Kalau di luar biasanya Ibu dagangnya di mana ya Bu? Kemarin sempat dagang di Cemara Asri. Oh, Cemara Asri, baru Ibu dagang di sini. Terus Bu, Ibu menyiapkan dagangannya mulai dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa? Dari jam 4 pagi, jam 4 subuh sampai jam 8. Baru selanjutnya berangkat ke sini. Ibu berjualan di sini dari pukul berapa sampai pukul berapa Bu? Di sini dari jam 9 sampai paling lama jam 3 sore lah. Itu dagangannya habis Bu, pukul 3 sore? Ya tergantung sih, kalau rame ya habis, kalau lagi sepi ya sepi. Tergantung. Masih ada sisa sedikit-sedikit lah gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa alasan Ibu memilih untuk berjualan pecel sebagai mata pencaharian sehari-hari Bu? Mungkin memang udah basicnya di sini. Awalnya kan kemarin pernah coba jualan ini jualan itu, nggak jalan kan. Cuman inilah yang alhamdulillah sampai sekarang.
Kalau sebelumnya Ibu jualan apa ya, Bu? Kalau dulu sih pernah kayak jual bakso, jual apa, tapi memang nggak jalan gitu. Berarti jalannya Ibu jualan pecel, rezekinya di sini ya? Ya rezekinya di sini. Kalau misalnya setelah Ibu berjualan pecel nih, Ibu apa sih tantangannya, Bu, selama berjualan pecel di depan kampus UMSU ini? Tantangannya satu kalau anak kuliah libur, yang satu lagi kalau pas musim hujan. Jadi kalau misalnya anak kuliah libur, Ibu nggak dagang di tempat lain atau? Nggak, memang di sini aja, cuman porsi dikurangin lah. Baik. Apakah hasil jualan Ibu cukup untuk kehidupan sehari-hari, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah cukup ya, Bu. cukup. Lebih dari cukup lah Kak. Bagaimana kondisi pasar saat ini, Bu, dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya? Kalau untuk sekarang ini mungkin ekonomi memang lagi turun ya. Dari semenjak habis lebaran itu memang berkurang 50% sendirilah. Berkurang 50% ya, Bu. Terus selanjutnya apa harapan Ibu ke depannya mengenai usaha pecel Ibu saat ini? Ya kalau harapannya ya kalau bisa ada di tempat yang lain-lainnya lagi gitu. Kalau ini kan satu, misalnya terbuka lagi kita di mana gitu kan. Harapannya sih kayak gitu, cuman memang ekonomi sekarang lagi susah ya kan. Jadi ya udah bertahan di sini aja dulu. Ya. Jadi Ibu mau buka cabang di tempat lain ya, Bu? Ya pengennya gitu sih. Baik, terima kasih ya, Ibu. Baik, terima kasih kepada Nabila. Di sini saya sudah berada di lokasi tempat dagangan pecel. Dia dekat UMSU. Baik, di sini ada salah satu pelanggan setia dari ibu ini. Boleh perkenalkan diri, Kak? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Siva. Baik, seberapa sering sih Kakak beli dagangan ibu ini? Lumayan sering ya kalau beli dagangan di sini. Kira-kira menu apa aja yang biasanya Kakak beli? Biasanya saya beli mie kuning pakai bakwan. Oh, apa sih yang membuat Kakak nyaman ketika beli dagangan ibu ini? Di sini jajanannya enak gitu. Jadi kayak sering gitu bolak-balik ke sini. Beda ya, Kak? Iya. Kira-kira apa sih Kak bedanya dagangan ibu ini dengan dagangan yang lainnya? Dagangan ibu ini yang tadi satu lebih enak ya, dan ibu ini juga lebih ramah kalau melayani pembeli. Kira-kira gimana sih Kak menurut Kakak kepribadian atau sikap ibu ini terhadap kita sebagai pembeli? Ibu ini cukup ramah ya kalau misalnya melayani pembeli. Dia juga telaten kalau melayani pembeli. Baik, terakhir Kak, ada saran nggak yang bisa Kakak berikan untuk kepada ibu ini sebagai penjual? Mungkin kedepannya ya lebih ditingkatkan lagi variasi jualannya. Baik, di sini adalah salah satu pelanggan setia dari pedagang pecel. Baik, boleh diperkenalkan dulu Bang, namanya siapa? Dengan Sahi Kak, Oke, seberapa sering sih Abang ngebeli dagangan pecel ibu itu? setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke, kira-kira menu apa aja Bang yang biasanya Abang beli? Biasanya mie besar sama mie tiaw itu Kak, sama gorengannya. Oh, paling enak ya itu Ya, Bang? yang paling enak itu. Oke, biasanya apa sih yang ngebuat Abang ngerasa nyaman ketika beli di situ? Yang pasti karena dekat dengan dagangan saya. Itu sih salah satu. Itu salah satu Iya, faktornya ya salah Bang? satu faktornya. Apa sih yang ngebedain pedagang ibu ini dengan dagangan yang lainnya? Mungkin lebih ramah lagi sih ibu itu. Makanya jadi nyaman belanja sama dia. Gimana nih pendapat Abang tentang kepribadian atau sikap ibu ini kepada para pembeli? Yang pasti itu ramah Kak. Yang pasti ramah, udah kayak gitu enak juga diajak ngobrol. Itulah faktor yang utamanya. Kira-kira ada nggak saran yang bisa Abang berikan untuk kepada ibu ini? Kalau saran sih mungkin agak lebih ke jangan terlalu asin kali sih. Dagangannya. Iya. Ya, oke, ada lagi Bang? Itu aja sih Kak. Itu aja. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Bang. Sama-sama, Kak. Terima kasih Bang. Iya, Kak. Baik, itu saja laporan yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa. Kami kembalikan kepada Dea dan Rizky. Demikianlah kisah sederhana namun penuh makna dari seorang ibu penjual pecel. Seorang ibu penjual pecel di dekat kampus yang tak hanya mengisi kekosongan perut, tetapi juga menghangatkan hati. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik hal-hal kecil banyak tersimpan perjuangan dan kasih sayang yang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami. Saya Dea Artika Sari Dewi dan rekan saya Desi Puspitasari. Pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang.